Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan melakukan aktivitas kami. Terlebih dahulu kami Tuhan meluangkan waktu untuk memuji dan menyembah-Mu. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ku kasih-Mu menerangi langkahku, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau penolong kami Tuhan. Ku berserah kepadamu. Ku naikkan pujian penyembahanku Tuhan. Urapi kami. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, kami mau terlebih dahulu untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Dan kiranya kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini kita bangun dengan kekuatan, dengan nafas kehidupan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita memulai hari kita, mari kita mau merenungkan firman Tuhan, dan edisi Saat Teduh di pagi hari ini masih tentang mujizat yang Yesus lakukan, dan di pagi hari ini kita sama-sama belajar tentang Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Markus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Markus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, tetapi saya akan membacakan 5 ayat saja. Markus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang kerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, firman di pagi hari ini mengisahkan bahwa Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Kehadiran Yesus di Kapernaum membawa sukacita bagi banyak orang karena mereka ingin mendengarkan pengajaran Yesus yang penuh kuasa. Bahkan orang-orang banyak pun ingin melihat mujizat yang Yesus lakukan. Bahkan di sini juga di ayat yang kedua, Yesus memberitakan Injil kepada mereka. Dan pada saat itu ada 4 orang pemuda. Mereka membawa teman mereka, menggotong teman mereka yang sedang lumpuh. Mereka ingin sekali bertemu dengan Yesus. Mereka ingin sekali teman mereka yang lumpuh ini dapat disembuhkan oleh Yesus. Tapi tidak ada tempat, mereka pun tidak bisa masuk karena orang yang begitu banyak di rumah itu. Dan dengan keberanian mereka membuka atap yang dimana Yesus berdiri di rumah itu, dan mereka menurunkan teman mereka yang lumpuh di bawah dan bertemu dengan Yesus. Dan ketika itu pun Yesus melihat iman mereka, maka temannya pun sembuh dan dosanya diampuni. Tentu banyak yang tidak suka, yaitu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka tidak suka apa yang Yesus lakukan, tetapi Yesus tetap melayani mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita belajar tentang kesatuan hati di dalam pelayanan. Dan dari ciri-ciri pelayanan yang memuliakan Tuhan. Mari kita mau belajar dari kisah 4 orang ini. Apa saja ciri-ciri dari pelayanan yang memuliakan Tuhan? Yang pertama adalah sikap saling peduli untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Yang pertama adalah sikap saling peduli untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Ketika mereka mendengar Yesus datang ke Kapernaum, 4 orang sahabat ini ingin sekali bertemu dengan Yesus, membawa teman mereka kepada Yesus supaya teman mereka dapat disembuhkan, supaya teman mereka dapat menerima mujizat dari Tuhan. Ini merupakan adanya kasih dalam diri mereka, adanya kasih yang mereka lakukan dan perbuatan baik mereka kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau sama-sama memiliki sikap yang saling peduli untuk berbuat sesuatu bagi orang lain. Mungkin ada di sekitar kita, rekan kita, saudara kita, atau siapapun yang mungkin sakit, yang mungkin banyak pergumulan, yang mungkin membutuhkan pertolongan kita. Mari kita mau mendekati mereka, kita mau follow mereka, kita mau ajak mereka untuk dekat dengan Tuhan, kita mau ajak mereka untuk kembali lagi kepada Tuhan. Maka apa yang kita perbuat itu memuliakan nama Tuhan. Dan ciri yang kedua dari pelayan yang memuliakan Tuhan adalah saling bekerja sama dan tidak mudah menyerah. Di ayat yang keempat yang tadi kita sudah baca, mereka
membuka atap dan di mana tempat Yesus berdiri. Tentunya mungkin gampang ya menggotong teman yang lumpuh, tetapi bagaimana membuka atap? Mereka butuh kerjasama, mereka butuh keberanian dan kerjasama supaya temannya bisa turun dengan baik dan tidak jatuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita bekerja, di dalam apapun yang kita lakukan, mari kita mau memiliki sikap yang saling bekerja sama dan tidak mudah menyerah. Mungkin ada banyak tantangan yang kita akan alami, yang kita akan hadapi di dalam setiap pergumulan hidup kita. Tapi di sini kita mau belajar untuk bekerja sama dengan teman kita, untuk memiliki sikap yang jangan mudah menyerah, tidak mudah menyerah. Karena apa yang kita hadapi, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti melihat iman kita. Dan bahkan di sini pun dijelaskan bahwa ketika hal itu pun terjadi, mereka membuka atap dan Tuhan melihat iman mereka. Karena mereka percaya Tuhan dapat menyembuhkan teman mereka. Ketika Tuhan melihat iman mereka, maka temannya pun sembuh dan dosanya pun diampuni. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bersama-sama. Ayo kita harus saling bekerja sama di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan. Mari kita jangan mudah menyerah, kita mau mengandalkan Tuhan dan kita mau memiliki iman yang benar-benar bergantung hanya kepada Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, ciri dari pelayanan yang memuliakan Tuhan adalah mereka tidak mempersoalkan siapa yang akan mendapat penghargaan. Karena saudara-saudara kita lihat di ayat ini, di pasal ini bahwa dari 4 orang ini, Alkitab pun tidak menyebutkan nama mereka, si A, si B, si C. Tetapi mereka tidak memperdulikan bagaimana mereka mau mendapat penghargaan, bagaimana mereka mau mendapatkan perhatian di sepanjang cerita ini. Walaupun tidak disebutkan nama mereka, tetapi Tuhan melihat iman mereka, bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mau membanggakan diri mereka, mereka hanya mau teman mereka, sahabat mereka ini sembuh dan bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa temannya sembuh secara rohani dan jasmani. Dan peristiwa ini membuat orang-orang takjub dan memuliakan Tuhan. Dan dalam peristiwa ini tentunya ada tantangan. Karena ahli Taurat, mereka meragukan otoritas Yesus. Mereka terus mempermasalahkan apa yang Yesus perbuat. Padahal mereka sebenarnya tahu firman, tapi mereka tidak melakukan firman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan sampai kayak seperti orang-orang ahli Taurat ini. Mengerti firman, tapi tidak tahu melakukannya. Tahu, firman itu tahu, bahkan mungkin mereka rajin, tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Dan di sini Yesus mengerti, Yesus tahu isi hati mereka. Dan bahkan Yesus tetap melakukannya, penyembuhan itu. Dan bahkan orang-orang di situ takjub dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Seberat apapun tantangan di dalam pelayanan, di dalam apapun yang kita lakukan, mari kita jangan mundur, jangan menyerah. Mari kita mau lebih lagi memperhatikan sesama, kita mau lebih lagi memfollow sesama kita. Mungkin dia udah jauh dari Tuhan, mungkin dia sudah lama gak ke gereja, mungkin dia sudah mulai meragukan Tuhan, menyalahkan Tuhan. Mari kita mau dekati mereka, kita mau memperhatikan mereka, kita mau untuk ada sikap saling peduli satu dengan yang lain. Dan mari kita mau sama-sama bekerja sama. Dan tentunya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita mencari nama. Mungkin sifat kita manusia, kita ingin dihargai, kita ingin terus dipuji, disanjung, dan lain-lain sebagainya. Tapi di pagi hari ini kita diingatkan kembali. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu, jangan kita mencari nama kita sendiri. Tapi bagaimana apa yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Karena ketika kita tidak mudah menyerah, Tuhanlah sendiri yang bekerja dengan kuasanya dan memberikan yang lebih baik dari apa yang kita inginkan, dari apa yang kita permohonkan kepada Tuhan. Tuhan sendirilah yang akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Mari saudara-saudara, kita mau memiliki kesatuan hati di dalam pelayanan. Kita mau memiliki kesatuan hati di dalam setiap apapun yang kita lakukan di dalam melayani Tuhan, pekerjaan, melayani keluarga, saudara-saudara kita, dan orang-orang yang lainnya. Mari, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan untuk kemuliaan saya, jangan untuk kemuliaan kita, tetapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari di pagi hari ini kita
Diingatkan kembali kita belajar untuk memiliki kesatuan hati di dalam melayani Tuhan. Mari kita mau lebih memperdulikan orang. Kita mau lebih untuk lebih lagi bekerja sama, untuk berjuang tidak mudah menyerah. Bahkan di dalam setiap kehidupan kita, biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, bagaimana kami mau untuk lebih lagi mengandalkan Engkau. Bahkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, ajarkan kami untuk tidak mudah menyerah. Kami tidak mau untuk meninggikan diri kami Tuhan. Kami mau hanya apapun yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati kami semua di pagi hari yang mendengarkan. Mungkin saat ini kami ada yang sakit, kami ada yang beban berat, kami banyak pergumulan. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong beri jalan keluar. Tuhan tolong beri kekuatan, kesehatan, sembuhkan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu, dan dengan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kiranya kami juga bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.